Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ila an qala kamalu khasaisi adh-dhahirah wa karamatihi al-bahirah. Ya. Sampai di dalam pembahasan baharu sempurnanya khususiyah beliau yang zahir dan karamatnya beliau yang sangat amat jelas. Ikhtasallahu subhanahu wa ta'ala Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi anwa' minal fadail wal karamat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan khususiyah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan beragam macam karunia, dengan beragam macam karamah, kemuliaan. Wa sanadhkuru asyaruha wa asawha bi ikhtisar, dan kami akan menyebutkan beberapa daripada karunia, anugerah atau keutamaan Nabi Muhammad SAW yang paling masyhur, yang paling sahih dengan singkat. Wa qad dzakarna ba'daha mufassalan fi mawadhi'in mutafarriqah min kitabina hadza. Dan kami sudah sebutkan beberapa daripada keutamaan Nabi di kitab kita ini, tetapi tempatnya itu berbeda-beda ya. Ada di bab awal menyebutkan keutamaan Nabi, nanti kemudian bab kedua sebagian keutamaan Nabi, cerita keutamaan Nabi, mengulangi karunia Nabi ya, supaya kita kumpulkan di satu bab ya. Ini para salafun saleh kalau seandainya bercerita tentang Nabi, maka meskipun diulang-ulang itu ya tidak bosan ya. Dikatakan tanda seseorang itu mencintai seseorang aktsara min dzikri, maka dia itu banyak sekali mengulang-ulangi kekasihnya ya. Mau kita cinta sama apapun, sama siapapun, tandanya kalau kita cinta sama dia atau cinta sama sesuatu itu, maka sering diulang-ulang. Nabi Muhammad SAW cintanya sama Sayyidah Khadijah luar biasa. Maka setiap nyembelih ingat Khadijah ya. Setiap mau ngasih ingat teman-temannya Khadijah. Ketika adiknya Khadijah ini berbicara, ingat dengan Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Ini Sayyid Muhammad Maliki senang untuk mengulangi lagi beberapa keutamaan Nabi Muhammad SAW di dalam satu bab. Faminha annahu awwalan nabiyina khalqan wa annahu kana nabiyyan wa adamu bainar ruh wal jasad ya. Salah satu daripada keutamaan Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang pertama kali diciptakan ya. Wa kana Adam ya, bainar ruh wal jasad ya. Sedangkan Nabi Allah Adam ketika itu antara ruh dan jasad ya. Masih awal mula penciptaan Nabi Adam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan daripada nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Ad-Dhiya'ul Ami juga disebutkan ya. Wastasyara man kila mata kunta nabiyan qala adamu kana. Ketika engkau ditanya ya, ketika ditanya kapan engkau ini dijadikan sebagai seorang nabi, maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Adamu kana, ketika Nabi Allah Adam bainat turab kana bainat turab wa baina ma'in fastafiq min ghaflatin anda wa kun yaqbana ya. Ketika Nabi Allah Adam masih
berupa antara jasad dan tanah, ya, antara turab wa baina ma'in, antara tanah dengan air, ya. Fastafik min ghaflatin, maka sadarlah engkau daripada kelalaianmu, daripada perkara ini. Wa kun yaqdana, kemudian sadarlah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya ada di riwayat At-Tirmidzi. Wa anna Allah akhadha mitsaqa 'ala nabiyyina Adam faman ba'dahu an yu'minu bi wa yansuruhu, ya. Termasuk khususiyah keutamaan Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada seluruh nabi, daripada Nabi Allah Adam sampai nabi setelahnya. Kalau seandainya mereka mendapati Nabi Muhammad, maka mereka wajib beriman kepada beliau dan wajib untuk membela beliau, ya. Dari Nabi Allah Adam sampai setelahnya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya mereka tidak akan sampai kepada Nabi, tapi ini sebagai bentuk khususiyah. Nabi Adam dikasih tahu, ya, nanti akan datang Muhammad. Kalau seandainya Muhammad telah diutus menjadi nabi, maka engkau wajib untuk beriman kepadanya, wajib untuk menolongnya, ya. Begitu juga Nabi Allah Syis, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Isa, semuanya diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurannah." Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi-nabi, ya, ketika aku telah mendatangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada kitab, daripada hikmah, kemudian datang kepada kalian rasul musaddiqun lima ma'akum, ya, yang datang seorang rasul, ya, yang dipercaya, ya, yang sungguh-sungguh, ya, yang sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab. La tu'minun nabi wa la tansurannah, kalian akan beriman kepadanya, pakai takkid, ya, kamu harus beriman kepadanya, wa la tansurannahu, dan engkau wajib untuk membelanya, ya. Sehingga kalau seandainya para nabi itu mendapati Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidak lain malah merasa bangga menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW, ya. Sayyidina Isa turun tidak membawa syariat baru, melainkan menyempurnakan atau menutup agama ini dengan syariat Nabi Muhammad SAW sebelum nanti hari kiamat, ya, tidak membawa syariat yang baru, ya. Sehingga termasuk daripada pengikut Nabi Muhammad SAW. Wa annahu waqa'a tabshiru bihi fi kutubis salifah wa innahu lam yaqa' fi nasabi min ladun Adam sifah. Dan termasuk khususiyah beliau, Nabi Muhammad SAW itu diberikan, ya, tabsyir, artinya seluruh nabi yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitabnya tertera kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad SAW, ya, daripada Zabur, daripada Taurat, daripada Injil, semuanya ada yang berkaitan tentang tabsyir, memberikan kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, ya. Dari kitab-kitab sebelumnya sampai, ya, Nabi Muhammad SAW, semuanya ada kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang Yahudi ketika mendengar Nabi Muhammad itu diutus, maka mereka itu sudah tinggal melihat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang tertera di kitab mereka, dan mereka itu tahu benar, ya. Nasrani juga seperti itu, tinggal melihat apa yang di kitab mereka, dan mereka akan mendapati seperti apa yang disebutkan di dalam kitab mereka, ya. Kemudian termasuk khususnya beliau bahwasanya dari ayahnya, kemudian daripada ayahnya terus sampai ke Sayyidina Adnan, tidak ada daripada keluarga atau orang tua Nabi Muhammad SAW yang lahir dari dalam keadaan berzina, tidak ada.
Ya, semuanya nikah dengan nikah yang resmi sesuai dengan syariat yang berlaku. Jadi tidak ada daripada nasab Nabi Muhammad SAW yang melenceng. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ra'at ummuhu inda wiladati nuran kharaja minha adha'a lahu qusur Syam. Dan termasuk khususiyah beliau, ibunya sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah Az-Zuhriyah, yang tidak ada bisa mengandung seorang bayi yang seorang nabi seperti Nabi Muhammad SAW kecuali Sayyidah Aminah. Jadi khususnya daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu mengandung seorang nabi kecuali Siti Aminah. Dan Siti Aminah ketika Nabi Muhammad SAW lahir, maka beliau melihat cahaya yang keluar daripada bersamaan keluarnya Nabi Muhammad SAW, yang cahayanya sampai menerangi istana-istana di Syam. Ya, istana-istana di Syam. Ya, Syam itu Jordan, Palestina, Syria, bayangkan dari Mekah. Ya. Sehingga di kitab ini juga disebutkan bagaimana orang yang ketika itu seperti apa ya istilahnya sekarang, bidannya yang nomponya di sekitarnya, yang membantunya kelahiran ya, Siti Aminah, dari luar dia ngerasa ada cahaya yang luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu dhallalatul ghamamah fil har. Nah, termasuk keistimewaan beliau bahwasanya matahari itu tidak bisa menyengat Nabi Muhammad SAW, karena setiap Nabi Muhammad SAW berjalan, maka awan itu mengikuti Nabi Muhammad SAW, dinaungi, ya, selalu dinaungi dengan awan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Wa annahu mala ilaihi fi fai'i syajarah idza sabaqa ilaihi. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu ya, singgah di pohon, maka pohon itu merunduk, ya, apa namanya? Ya, seperti agak merunduk, ya, rantingnya itu merunduk, ya, menutup Nabi Muhammad SAW, ya, biar nyaman, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa annahu syaqqa sadrahu syarif sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, ya, diriwayatkan ada sampai mengatakan 3 atau sampai mengatakan 4 kali, dan itu semuanya tahiyah, ya, persiapan untuk mendapat wahyu, persiapan untuk kemudian nanti Isra dan Mi'raj, kemudian juga membersihkan daripada bagian syaitan. Bagian syaitan apa? Bagian rahmat. Hati Nabi Muhammad SAW ini penuh rahmat, ya. Seluruh selain Allah mendapat rahmat daripada hati Nabi Muhammad SAW. Bagian rahmatnya syaitan ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya iblis juga tidak mendapatkan daripada kasih sayang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ghattahu Jibril inda ibtida'il wahyi 3 ghatat, ya, dan Sayyidina Jibril menutupi Nabi Muhammad SAW dengan 3 penutup, ya, dari saking beratnya wahyu ketika pertama kali turun wahyu. Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW itu turun wahyu, nah, ketika para sahabat itu melihat Rasulullah SAW mendapat wahyu, saat itu udara itu dingin, ya, musim dingin di Arab itu luar biasa. Tawangmangu kalah, ya, dingin luar biasa, ya. Tapi di saat kedinginan seperti itu, para sahabat kedinginan, Rasulullah SAW ketika menerima wahyu, didapati di dahi Nabi Muhammad SAW itu berkeringat dari saking, ya, beratnya menerima wahyu Al-Quran. Kemudian termasuk khususiyah beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anggota badan Nabi Muhammad SAW satu persatu di dalam Al-Quran, ya. Nah, ini khususiyah juga.
Fadzakara qalbahu, yaqul, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati Nabi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, sungguh tidak dusta apa yang dilihat oleh hati Nabi Muhammad SAW. Disebutkan hati. Ya. Kemudian waqalu, ya, nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Ya, turun kepadanya ruhul amin Sayyidina Jibril ala qalbik, di atas hatimu. Ya. Walisanahu, juga disebutkan lisan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW yantik berbicara daripada hawa nafsunya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innama yassarnahu bilisanika, sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an bilisanika, dengan lisanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucap, jadinya kita bisa mengaji Al-Qur'an. Ya. Wa basarahu biqauli, dan juga disebutkan penglihatan Nabi atau mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zaghal basaru wa ma tagha, sesungguhnya apa yang dilihat mata beliau sallallahu alaihi wasallam tidak salah dan juga tidak melewati batas. Wa wajahu, juga disebutkan wajah beliau. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguhnya qad nara, sungguh kami telah melihat perbolak-balikan wajahmu yang sering mengadah ke langit, turun ke bawah, mengadah ke langit. Ya. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan jadikan kiblat itu sesuai yang engkau kehendaki. Ya, bayangkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai memperhatikan ridhonya Rasulullah SAW, ya, karena kekasihnya Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga kiblat tidak dijadikan kiblat, Ka'bah tidak dijadikan kiblat kecuali berkat Nabi Muhammad SAW yang kepingin kiblatnya mukminin muslimin mengarah kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian wa unuqahu, ya, wa yadahu unuqahu, disebutkan juga tangan Nabi dan leher Nabi. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, ya, jangan sampai kamu jadikan, ya, tanganmu itu terbelenggu di leher kamu, artinya infak, ya, berbuat baik. Ya. Wa dhahrahu wa sadrahu, juga disebutkan dada beliau dan juga punggung beliau. Alam nashrah laka sadrak, tidakkah aku ini melapangkan dadamu? Ya, disebutkan di sini dadamu. Wa wada'na anka wizrak, dan kami turunkan, hapuskan dosa-dosamu atau dosa umatmu, karena Nabi Muhammad SAW maksum. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana itu dapat membuat punggungmu itu, ya, merunduh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ishtaqa ismuhu min ismillahil mahmud, dan salah satu karunianya juga Allah Subhanahu wa taala mengambil nama Nabi diambil daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mahmud. Ya. Wa qala Hasan, Sayyidina Hasan bin Thabit, ya, penyair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa syaqqa lahu min ismihi liyujilluhu, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil untuknya, ya, mengambil namanya daripada nama Allah Subhanahu wa taala, liyujillahu, untuk mengagungkan Nabi. Fadhul arsy mahmudun wa hadza Muhammadun, pemilik arsy itu Mahmud, sedangkan ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sumiya Ahmad wa lam yusamma bihi ahadun qablahu, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan nama Ahmad, dan tidak ada seorang pun yang sebelum Nabi dinamakan dengan Ahmad. Bahkan juga tidak ada nama sebelum Nabi yang dinamakan Muhammad.
Ya, ketika Abdul Muthalib ditanya oleh Abdul Muthalib, kenapa kok kamu ngasih nama yang gharib, aneh ini? Ya, sing-sing aja kok ini, tidak kayak seperti orang-orang Arab biasa. Kenapa kok dikasih nama Muhammad? Ya, maka Abdul Muthalib mengatakan supaya nanti di akhir dia terpuji, ya, dipuji. Lihat 1400 tahun berikut, ya, setelah hijrah kita masih mengagungkan nama Nabi Muhammad SAW, ya, masih menyebut kisah Nabi Muhammad SAW, masih memuji Nabi Muhammad SAW seperti yang diniatkan oleh kakeknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita mengaji daripada keutamaan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dimudahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, diberikan kita taufik untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW, Nabiyin, Siddiqin, Salihin, wa Masyayikhina. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini ya, menjadikan kita ahli untuk termasuk orang-orang yang masuk daripada ahli surga. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.